Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya agama ini adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama. Maka dikatakan ya'lu wala yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama. Jadi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, agama ini sangat tinggi, ya. Maka dalam hal ini barang siapa yang bersentuhan dengan agama atau dia menyentuhkan dirinya dengan agama, maka dia akan ikut naik tinggi bersama dengan agama itu. Tetapi sebaliknya hadirin sekalian, barang siapa yang bertentangan dengan agama, maka walaupun dia sudah tinggi, dia akan jatuh. Itu sudah hukum pasti yang akan terjadi kepada manusia. Apabila dia bertentangan dengan agama, maka pasti dia akan jatuh dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Jangankan benda hidup, benda mati saja, seperti keramik misalnya. Keramik ini dipasang di dalam masjid. Masjid ini Baitullah. Ini bersentuhan dengan agama, dengan rumah Allah. Maka orang meletakkan dahinya, ini meletakkan dahinya untuk bersujud di hadapan Allah, dihormati, dimuliakan. Kalau ada tai cecak saja jatuh itu cepat-cepat dibersihkan. Keramik yang sama hadirin sekalian itu kalau ditaruh di toilet misalnya, maka apa yang terjadi? Kita sudah tidak usah bercerita banyak-banyak gitu maksudnya itu, ya kan? Maka hadirin sekalian, sama-sama benda matinya, sama sejenis itu maksudnya itu. Tapi yang satu diinjak-injak, dinajisi, diapa-apakan itu, suruh cepat-cepat keluar dari situ, jangan lama-lama lah begitu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata benda mati saja itu bisa dimuliakan dan tidak dimuliakan, itu tergantung bersentuhannya dengan apa. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi benda hidup, maksudnya kita manusia. Ini kalau bersentuhan dengan agama, maka akan ditinggikan oleh Allah dengan setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Janganlah kamu itu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tuh tinggi derajatnya kalau kamu adalah orang yang beriman. Artinya siapa yang beriman, siapa yang beragama, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang beragama dengan baik. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami sampaikan, barang siapa yang bersentuhan dengan agama yang tinggi, maka dia akan naik tinggi bersama-sama dengan agama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Abu Jahal itu namanya bukan Abu Jahal.
Itu. Dia namanya adalah Amr bin Hisam dan gelarnya pada masa jahiliyah dahulu adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu bapaknya orang-orang yang bijak. Mulia dia. Nah, itu maksudnya. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, setelah Abu Jahal menolak daripada agama, menolak agama, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan simbol daripada agama. Mohon maaf Bapak sekalian, Rasulullah, sahabat, ya ini para habaib, ustadz, kiai itu lambang agama maksudnya. Maka hadirin sekalian ini memusuhi daripada Rasulullah yang merupakan lambang agama utusan Allah. Maka hadirin sekalian jatuh dan hinanya itu tidak ketulungan. Maka dari bapaknya orang-orang yang bijak itu gelarnya menjadi Abu Jahal. Bapaknya orang-orang yang goblok. Padahal dia pintar. Tapi gelarnya itu bapaknya orang-orang yang goblok. Lah kenapa? Menentang daripada agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita. Kalau kita sentuhkan diri kita dengan agama, Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan. Tetapi kalau kita menentang agama, bermusuhan dengan agama, ini akan dijatuhkan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah serendah-rendahnya. Nah ini, itu patokan bagi kita semua. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal itu adalah mantan daripada budak. Beliau ini latar belakangnya budak. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini ada namanya pasar hewan. Maka berapa ribu hewan yang keluar masuk dari pasar hewan itu diperjualbelikan. Zaman dahulu bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ada yang namanya pasar budak. Pasar budak itu pasar manusia gitu maksudnya itu. Nah, sahabat Bilal ini termasuk orang yang pernah diperjualbelikan di pasar budak itu. Nah, itu. Tidak punya status sosial. Nah, juragane wis bosen anyel itu didol sak murah-murah itu ya ndak bisa protes. Kowe tak dol 100 ngono ki Pak kula mang adol 100 mesake men to Pak murah men kula. Ndak bisa kocap. Nah, itu. Itu sahabat Bilal. Latar belakangnya itu seperti itu. Tetapi setelah beliau mendapatkan hidayah, menjuntuhkan diri dengan agama, ikut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau naik tinggi bersama dengan agama itu. Maka kalau ada orang azan suaranya bagus, Allahu Akbar, orang bertanya siapa Bilalnya? Coba siapa Bilalnya? Muazin itu adalah identik dengan sahabat Bilal. Muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam beliau ditunjuk sebagai muazin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kemuliaannya seperti apa. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah beliau sahabat Bilal ini sebelum dimerdekakan itu, ini beliau adalah seorang budak. Kemudian beliau beriman kepada Allah, ini ketahuan sama majikannya. Maka ditaruh di atas di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu, masih dicambuk, disiksa habis-habisan supaya kembali kepada agama nenek moyang. Lah bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah maksudnya. Lah mereka orang-orang Quraisy ini menyembah 350 patung yang dianggap Tuhan oleh mereka. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ahad mujahadah, bertahan, berani susah-susah gitu maksudnya itu untuk mempertahankan iman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu hadirin sekalian, datanglah sahabat Abu Bakar memerdekakan daripada sahabat Bilal, itu ditebus dengan harga yang sangat mahal. Tidak apa-apa, mahal tidak apa-apa. Oh, ini sahabat Abu Bakar ini orang kaya, tapi kegunaan daripada harta bendanya itu beliau meyakini bahwasanya dirinya dan hartanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lah
Sedangkan keperluan itu hanya sebatas keperluan yang saya pakai. Selebihnya itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ini untuk memerdekakan budak, untuk mengupeni anak yatim, orang miskin. Itu orang kaya seperti itu. Gitu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah beliau datang dan menebus daripada sahabat Bilal. Maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau pada saat itu sahabat Bilal itu tidak kuat mujahadah, tidak kuat bersusah payah, akhirnya beliau murtad kembali kepada agama orang-orang Quraisy, menyembah patung. Maka hadirin sekalian, sampai hari ini kita tidak akan kenal nama sahabat Bilal. Apa ada orang bangga menceritakan budakku loh jenenge iki, budakku jenenge iki? Enggak ada. Nah, itu. Orang tidak ada kebanggaan, budak kok kebanggaan. Enggak ada. Tapi karena beliau berani bertahan seperti itu, maka hadirin sekalian, inilah orang yang berlatar belakang budak, yang tinggi kedudukannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena agama di dalam dirinya. Ini hadirin sekalian. Maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum wafatnya, di masa-masa kejayaan Islam, sahabat Bilal ini menjadi gubernur di Sam. Sam itu Palestina, Yordania. Lah itu gubernurnya sahabat Bilal ini, mantan budak. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau ditanyakan, ya, itu sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kok jadi gubernur? Oh, sekarang mau jadi camat, jadi lurah aja itu pakai sekolah. Sekolahnya apa hadirin sekalian? Apa? STPDN. Aku keliru gitu maksudnya itu. STPDN. Aku bangsa perkara dunia ora patek ngerti ngono gitu. STPDN. Sing mahasiswa banyak dipukul-pukul sampai mati-mati itu loh. Lah kuwi engko lulus jadi lurah, lulus ku jadi camat. Orang untuk jadi camat dan lurah aja itu pakai sekolah. Lah ini latar belakang budak, enggak pernah sekolah. Oh, bayangkan. Hanya belajar di Universitas Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanannya, ketakwaannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, biyadikal khair." Allah lah yang memberikan kekuasaan pada seseorang. Allah akan cabut kekuasaan daripada seseorang. Allah akan memuliakan seseorang. Allah akan menghinakan seseorang. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, kalau kita dekat dengan Allah yang pemiliknya, maka hadirin sekalian, Allah akan berikan sesuatu yang hebat dan istimewa kepada kita semua. Jadi gubernur ini sing diamiri wong pinter-pinter kabeh. Nah, itu. Allahu Akbar. Jangan bayangkan masa itu tuh zaman apartheid. Orang tuh beda kulit itu rasanya gimana? Afrika Selatan itu pembebasannya lama sekali. Lah pada masa itu lebih. Nah, itu suku ini, suku itu, Quraisy. Bukan Arab itu ajam. Lah paling sudah ajam masih budak lagi. Udah di gubernur. Karena ketakwaan, karena agama dalam diri beliau, maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di dalam surga." Orang yang masih hidup di dunia, masih makan, minum, kumpul istri, anak dan sebagainya, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, tapi Nabi sudah paring sabdo bahwasanya sahabat Bilal adalah ahli surga. Aku sudah mendengar suara terompah teklek. Lotak lah, orang pakai teklek itu kan begitu. Suara teklek kamu sudah aku dengarkan di surga. Bayangkan. Bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak habis pikir. Sahabat Bilal masih di dunia itu sudah dijamin surganya, bahkan suara tekleknya pun sudah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang kau kerjakan wahai Bilal sehingga suara teklek kamu terdengar di surga? Hadirin dimuliakan Allah taala, dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa sahabat Bilal itu matur kepada Nabi,
beliau menjalankan setiap habis wudu beliau sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tohur. Sholat sunnah tohur. Sholat sunnah tohur. Biar enggak gitu maksudnya itu mudeng gitu maksudnya. Oh iya ya. Nah gitu. Oh, Nabi pernah mencontohkan, tetapi Nabi sendiri tidak ngerjakan ajek-ajekan gitu. Tapi sahabat Bilal dijadikan amalan istiqomah, ajek-ajekan biar wudu, sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tohur, menyebabkan suara tekleknya terdengar di mana? Di surga. Itu ceritanya. Nah ini Bapak sekalian, agama tidak cukup hanya dibicarakan, agama tidak cukup hanya didengarkan, tetapi agama itu tuntutannya adalah amalan. Siapa yang mengamalkan maka dia beruntung. Nah itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai meninggal dunianya pun harum namanya. Hari ini berapa banyak orang Pak yang menamakan nama anaknya tuh Bilal coba. Muhammad Bilal. Bahkan di Solo ini ada ustadz besar. Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Bilal. Itu gurunya Pak Rahmat itu. Oh, saya tahu itu Pak. Angkatan sepuh-sepuh maksudnya. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak hadirin sekalian bukti nyata bahwasanya kalau beragama itu mesti akan tinggi dan mulia. Tetapi siapa saja yang bertentangan dengan agama, kasak kusuk terhadap agama, nanti akan jatuh. Stop. Tidak akan bisa selamat lagi, wis ciloko nanti. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah taala, ini orang yang berlatar belakang budak. Tapi keberanian dalam bersikap, keberanian mengambil keputusan, maka sejarahnya jadi lain. Kalau tidak berani seperti ini, ambil satu keputusan dan tidak tepat, maka hadirin sekalian dimuliakan Allah taala, tidak akan ada cerita sahabat Bilal ini selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah taala, seorang pemuda yang bagus dan tampan, anak orang kaya. Wes bagus anak orang kaya, bagus diragati. Kinten-kinten pripun Pak, nek bagus diragati. Orang bagus wae diragati naik derajate ibarate apa meneh bagus diragati. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair ini beliau itu anak orang kaya, bajunya import dari Yaman, minyak wanginya import. Itu kalau beliau jalan di masjid ini sudah di jalan sana keluar minyak wanginya itu baunya tuh harumnya keri begini. Coba gantung bagus nyenengke anak orang kaya, masih banyak lagi wanita-wanita di Mekah itu yang ingin menjadi istrinya. Bukan golek-golek gitu. Golek kono, golek kene, ngelamar kono, ngelamar kene, rasido-sido. Bukan begitu hadirin sekalian. Ini tuh orang perempuan mau semua Pak. Tinggal pilih itu maksudnya. Coba kalau kita jadi Mus'ab bin Umair kan tinggal pilih-pilih coba Pak. Masya Allah. Wah, milih kae. Lau kabeh gelem kok piye. Nah itu. Tapi awake dhewe dudu Mus'ab bin Umair, mula ya arep milah-milih angel. Bagus ora, sugih ya ora. Agamane minus. Dia repot. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendapat hidayah masuk Islam. Masih muda. Maka ketahuan ayahnya. Oh, kamu meninggalkan agama nenek moyang ya? Nah itu. Maka ayahnya mengatakan, kamu kembali pada agama nenek moyang atau kamu pergi dari rumah ini. Diusir kok, ditundung kok. Nah itu. Dan kamu tinggal semua. Pemberian-pemberianku, fasilitas aku cabut semua. Kalau kamu tetap dengan agama yang baru itu. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, oh begitu ayah. Baik, saya akan keluar dari rumah ini. Orang punya pendirian. Mengambil satu keputusan yang berani. Kehilangan seluruh fasilitas. Coba.
Semua ditinggal, emas, permata, minyak wanginya, ya ditinggal semua, termasuk pakaian-pakaian. Sampai keluar rumah itu dikatakan dalam riwayat itu seperti orang telanjang itu loh Pak. Cuma nutup apa? Coba, semua ditanggalkan. Baik ayah. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ayahnya itu namanya Umar. Maka Mus'hab bin Umar. Umar itu macan. Tahu enggak? Lah Mus'hab ini anak macan. Bapak macan, anak yo macan. Bapak macan, anak wedhus ora. Wis eling-eling kuwi. Ah, ngono. Iya toh. Oh, bapak begitu. Ya, bapak. Padha kerase. Wani padha wanine. Wong anake macan kok ya ngono. Wis kelangan ndok siji kowe ora apa-apa. Ngono kok. Godhong ora nyuwek, banyu ora nyawuk. Ngono, Pak. Tur yo tenanan kuwi diguak tenan anake kuwi. Wis boten napa-napa, Pak. Ngono. Nek cara Jawi niku nggih ngoten padha wae. Wah kowe ndok siji lunga kono. Ora apa-apa, ora duwe ndok kowe. Ngono kuwi. Banyu ora nyawuk, godhong ora nyuwek. Barang setahun 2 tahun sudah punya anak, maksudnya putune mbah iki lho, teko hari raya datang. Maka Mbah Putri bilang, "Pak, sudah, Pak. Itu ya darah dagingmu." Itu cucu kita itu, buah hati kita. Sudah yang lalu, yang sudah ya sudah. Sing wis ya wis ora aja dibaleni. Ora, Pak tetep mlebu kamarmu. Tapi ibuke wis goblok. Wis ora apa-apa ya nang ya. Pakmu ya atos ngono kuwi kaya kowe padha ya ta. Wis. Hadirin dimuliakan Allah Taala, sesuk tahun guri dibaleni meneh. Pake wis goblok wong digarap buke terus. Akhirnya ya gendong putune sik, sadurunge gendong anake. Putune ora sida kelangan ndok malah tambah ndok siji. Ki wong Jawa, Pak. Wong Jawa ki ora ana sing tenanan. Ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi nek godhong ora nyuwek, terus apa ki? Banyu ora nyawuk, wis rasa dipikir berat-berat, ora-orane ngono kae. Ah nek kono tenanan, ha iki macan gua anak macan loh. Ayo. Maka Mus'hab bin Umair itu tidur jingkrung gitu. Nabi itu sampai menangis, Pak. Melihat siapa? Mus'hab bin Umair ini menangis Nabi. Padahal Nabi itu tidak pernah bicara tentang mengagung-agungkan dunia, itu tidak ada. Dunia itu seperti sayap nyamuk, dunia itu seperti bangkai kambing, laibun walahun, ayat semua mengatakan begitu. Tapi Nabi melihat keadaan Mus'hab bin Umair dalam keadaan melarat, kedinginan, menangis Nabi melihat. Masya Allah, anak muda yang berani mengambil satu keputusan, berkorban untuk agama, mempertahankan keimanan. Ini teladan ini yang muda-muda ini. Gimana? Jadi sing ngaji ya sing tenanan, berjuang sing tenanan, ngagomo ya sing tenanan. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengutus orang untuk berdakwah ke Madinah, Yasrib. Jadi dari Mekah dikirim ke Yasrib. Maka Nabi mengirim Mus'hab bin Umair. Pemuda masih bujangan, ini dikirim selama 1 tahun dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Nek Nabi Ibrahim 13 tahun Pak Bu, dakwah ke Palestina meninggalkan anak dan istri di mana? Di Mekah. Kalau ini enggak 13 tahun, 1 tahun. Ini jejak langkah yang sama. Fattabi milata Ibrahim hanifa. Ikutilah wahai nabiku dan orang-orang yang beriman. Ini milah Ibrahim, milah pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Itulah ini dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat seperti itu. Maka hadirin sekalian, tokoh-tokoh yang besar-besar, masyarakat yang luas seperti itu, ini diislamkan oleh Mus'hab bin Umair dan diajarkan agama kepada mereka selama 1 tahun. 1 tahun itu enggak sebentar loh Pak.
Ini Agustus 2023. Engko balik Agustus 2024. Mangkat Jumat mulai Ahad dalu kalau dakwah kok ngono ndak dialah. Apa dibandingke sahabat iki kadohan. Kuwi wae oke sing ora mangkat. Rasa guh Ustaz, ngono kae. Apa ini? Lah agama kepengen maju, kepengen hebat, kita sendiri aja berkorban untuk agama ndak sanggup. Bagaimana caranya maju agama ini? Kecuali menunggu dan menanti kehancuran daripada agama. Kalau tidak ada orang yang mau berdakwah untuk agama. Nah, itu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhiru. Maka diislamkanlah orang-orang Madinah ini, orang-orang Yasrib. Maka ketika Nabi hijrah bersama sahabat Abu Bakar datang kemana? Ke mana itu? Ke Madinah. Maka orang-orang Madinah menyambut Nabi dengan sholawat Tola'al badru alaina. Ngono lho. Tola'al badru alaina. Tola'al badru alaina. Coba bayangkan, telah datang bulan purnama pada kami. Itu orang yang menyambut selawatan kayak gitu tuh orang seperti apa? Orang yang sudah beriman. Sebelum Nabi datang ini sudah apa? Babat alas, kerja dakwah. Maka jadilah orang-orang beriman sebanyak-banyaknya. Lah orang datang menyambut Nabi dengan iki wis nandur. Ngono, dipupuk, dipacul, ditanduri, tumbuh, Nabi baru datang gitu loh. Tapi itu juga atas arahan Nabi gitu maksudnya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat bagus apa Masjid Nabawi, sebanyak apapun orang sholat di Nabawi, amal-amal taklimnya, amal dakwahnya, perjuangannya, apa saja yang ada di situ, semua pahalanya akan masuk kepada Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang ditundung oleh orang tuanya, tapi keberanian dalam bersikap, tepat dalam mengambil keputusan, maka jadinya lain. Aku tak tundung lunga, nggih pun kula manut jenengan, Pak. Selemah kayak bebek ngono kae. Rampung urusane, ora enek cerita Mus'ab bin Umair. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian perlu membaca tentang riwayat-riwayat sahabat yang fondasi agama ini sebenarnya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, maka dalam peperangan Uhud Nabi itu mempercayakan yang memegang bendera Islam itulah Mus'ab bin Umair. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah, ditebas tangannya putus, dipegang dengan tangan satu ini, tebas lagi putus lagi. Akhirnya dingeleke, digigit dengan apa? Untuk mempertahankan bendera Islam itu terakhir ditusuk itu mati, meninggal dunia syahid. Dalam keadaan seperti itu, mengorbankan diri, luar biasa. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mau dikuburkan, nah itu kain kafannya itu kalau ditutup mukanya, sikilnya kelihatan, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, ini wajahnya kelihatan. Akhirnya diambil satu keputusan oleh Nabi, ditutup dari atas, sisanya ditutup dengan daun. Ini orang ahli surga, meninggal dunia saja itu kain kafan enggak punya, Pak. Anak orang kaya. Coba bayangkan. Tetapi bukan sukses dan tidak sukses itu bukan masalah ada dan tidaknya apa? Kain kafan, ada tidak adanya harta, ada tidak adanya kedudukan. Bukan itu semua. Adanya amal, adanya perjuangan, adanya amal agama di dalam dirinya menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini apa standarnya? Tuh. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, riwayat yang lain terakhir. Saya ingin mencontohkan riwayat-riwayat semua. Ada satu orang namanya Uqbah bin Amr al-Juhani. Ini tukang angon, 12 saudara. Datang ke Madinah, syahadat, masuk Islam semua. Terus pulang, tidak ikut bersama Nabi gitu maksudnya. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini dekat dengan Madinah,
Sebetulnya sholat di Nabawi 500 apa? 500 berapa? Kalau Nabawi berapa? 50 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Nah itu. Lah iya aku bilang 50.000 malah 50. 50.000 kali lebih baik. Kalau Makkah itu 100.000 kali kan. Lah bapak-bapak sekalian, lah Nabi mengajarkan agama, menuntut ilmu akan dihamparkan sayap malaikat, maka orang berjalan nginjak-nginjak sayap malaikat loh. Satu bab ilmu diajarkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jenengan duduk ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Kira-kira siapa yang sanggup 1000 rakaat sholat satu malam? Gak usah 1000 rakaat, 100 rakaat we. Apa ada yang sanggup? Imam kedawan maca wae ribut. Nggih mboten? Oh lah, imame kuwi aku mulih wae. Ya toh? Kuwi sing ngisi dudu Pak Zul mulih wae aku lah. Kuwi ya elek yo ngono kae. Kuwi padha wae jane. Lah sing ngisi siapapun itu sama saja. Pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Undur makol wala tandur mankol. Nah, perhatikanlah apa yang disampaikan. Jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Nah sampai orangnya terus yang dilihat itu, ya nek orangnya masih hidup terus, nek orangnya mati para bubar agamane. Nek cara beragama seperti itu. Nah, ini. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 11 orang ngaji. Uqbah ini bilang, sudah nanti tak urusi semua anunya kambing-kambingnya. Maka hadirin sekalian hari-hari ngurus kambing. Kiri, kanan, maju, mundur kambingnya. Makan, ayo makan. Sangat penting bagi kambing-kambingnya, dikenal baik oleh kambing-kambingnya. Inilah Uqbah, panglima kambing. Panglima kambing. Lama-lama beliau ini merenung Pak, dapat hidayah dari Allah. Kenapa ya saya kok kayak gini gitu loh. Nah itu pada ngaji berangkatnya ini dimudahkan langkahnya menuju ke surga, dihamparkan sayap malaikat. Nek mati syahid bisa bilillah. Belum lagi bisa sholat di belakang Nabi, berjuang bersama Nabi, macam-macam kerugian yang saya dapatkan. Saya gara-gara kayak gini ini jadi panglima kambing. Akhirnya bapak-bapak ibu sekalian, dia panggil semua saudaranya, wes saiki bubar. Aku arep ngaji dhewe, mangkat dhewe, wegah aku koyo ngene terus. Akhirnya dijual separuh kambingnya untuk nafkah. Lah beliaunya itu pergi ke Madinah, itu sholat di sana, ngaji di sana, mengikuti Nabi dalam perjuangannya dan seterusnya. Sampai-sampai diberi gelar oleh orang banyak, ini Uqbah ini adalah boncengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di zaman sahabat Umar itu ekspansi Pak. Dakwah itu sudah ke seluruh dunia. Mesir dibuka, Palestina dibuka, mana-mana dibuka. Maka saat itu satu jamaah dakwah yang akan dikirimkan ke Syria. Syria itu termasuk Syam. Maka ininya sudah ada jamaahnya, tapi pemimpinnya siapa yang belum? Nah, sahabat Umar itu biasa memilih pimpinan itu adalah orang yang pernah diberi gelar Nabi atau orang yang punya kelebihan dalam agamanya. Nabi sendiri itu mengutus rombongan dakwah, itu anak muda sekali dipilih oleh Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, kamu hafal apa? Saya banyak hafalannya ya Rasulullah. Al-Baqarah hafal, saya hafal surat Al-Baqarah. Diulang Nabi, kamu hafal Al-Baqarah? Ya, saya hafal Al-Baqarah. Kalau begitu kamu pemimpinnya. Padahal yang tua-tua banyak. Nah itu pemimpin dalam dakwah saja itu Nabi mengutus orang itu yang hafal Al-Baqarah, apalagi hafal Quran. Itu maksudnya. Jadi begitu dalam pemilihannya itu seperti itu. Lah maka sahabat Umar juga bingung ya siapa ya? Orang-orang semua sudah dikirim semua ini habis sudah, orang-orang top habis semua. Maka tinggal giling-giling, masih ada satu orang, sahabat Nabi Uqbah bin Amr Al-Juhani yang dia adalah
boncengannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena berani mengambil keputusan tepat keputusan itu tepat, maksud berani dan tepat. Maka hadirin sekalian, hari itu beliau menjadi seorang panglima untuk membuka negeri Syria. Bukan lagi panglima kambing, tapi panglima yang sebenar-benarnya. Maka Syria dibuka. Berapa orang yang beriman kepada Allah, berapa masjid yang dibangun, berapa pesantren-pesantren, orang-orang alim dicetak di sana. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah seluruh pahala orang-orang beriman di sana ini masuk kepada orang yang pertama kali membawakan Islam ke sana, Uqbah bin Amr al-Juhani. Hadirin sekalian dimuliakan Allah taala. Kemudian waktu pembukaan Mesir itu Amr bin As radhiyallahu an ini dibantu juga oleh siapa? Uqbah bin Amr. Maka ketika Mesir ini jatuh, bapak-bapak hadirin sekalian, Uqbah bin Amr ini diberikan hadiah satu istana di Alexandria. Maka sampai hari ini tertulis istana ini adalah milik Uqbah bin Amr al-Juhani, tercatat dalam sejarah ini sudah hampir 1.500 tahun yang lalu. Kemuliaannya, ketinggiannya karena agamanya. Hadirin sekalian, kalau orang beratan itu sungguh-sungguh mau berjuang dan berdakwah untuk agama, orang saat beratan ini mulia semua. Yakin demi Allah. Kalau saya sudah mati kencing ono kuburanku, nek kowe ora mulia, tak jamin no. Iya. Itulah yang saya sampaikan hari-hari kepada bapak-bapak dan saudara sekalian. Marilah pegang agama sungguh-sungguh, hidupkan agama ini sungguh-sungguh. Dengan semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah toh? Jangan khawatir. Gitu maksud saya. Kalau tidak mulia, kencing ngono kuburanku sesuk aku mati. Ngapusi. Ngono ya. Saya jamin pasti. Tapi hadirin sekalian, saya juga menjamin dan pasti. Kalau kamu bertolak belakang dengan agama, maka nantikan kehinaan atas diri kamu sampai matimu, sampai di akhirat neraka tempat kamu. Gitu. Maka ini agama itu bukan main-main nih, maksudnya. Agama ini sungguh-sungguh. Semua bersedia insyaallah sekalian. Insyaallah. Nah inilah hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Mungkin judulnya singkat, agama itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama. Maka siapa yang beragama dengan baik, maka Allah akan muliakan dia dunia sampai akhirat insyaallah. Kemudian hadirin sekalian, Isya jam berapa?